Ya, Bapak di surga, terima kasih Yesus, terima kasih segalanya. Ditinggikan namamu, dalam namamu kami berdoa. Amin. Din, mana Din? Ini ya, cepat ya, bangsa Yahudi dan non-Yahudi dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, jadi semua diselamatkan karena iman. Ya, jadi iman itu adalah percaya, ya, bukan usaha. Ya, atau sebetulnya tetapi pemberian Allah, ya. Lebih baik lihat iman tuh sebetulnya menerima yang Tuhan berikan. Itu lebih gampang. Itu lebih benar daripada percaya kayak dipompa percaya. Sebetulnya menerima pemberian, ya. Oke, lalu berikutnya. Nah, ini karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke? Jadi, ya, semua itu diciptakan dengan panggilan yang sama, semua orang. Panggilan apa? Menerima. Ya, kita hidup di dalamnya. Berarti kita menerima atau kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Itu panggilan mempelai. Untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Itu mempelai. Semua dipanggil sebagai mempelai. Lalu, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik, apa maksudnya baik? Baik itu hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Jadi melakukan pekerjaan menurut rencana Tuhan, yaitu Tuhan yang bekerja. Jadi itu maksudnya pekerjaan baik adalah mengasihi orang lain melalui kasih Tuhan. Bukan melalui diri sendiri. Jadi semua orang dipanggil untuk jadi murid Kristus. Ya, jadi semua dipanggil menjadi mempelai, semua dipanggil jadi murid. Murid itu melakukan pekerjaan baik. Dan kita tahu yang baik hanya Tuhan, jadi itu melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Ya, jadi semua murid, semua orang itu diciptakan dengan panggilan yang sama. Semua, ya. Karena ini kita buatan Allah, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi kita hanya bisa melakukan pekerjaan baik melalui kasih Yesus. Pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan yang berbuat. Karena hanya Dia yang bisa baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya itulah kehendak Tuhan. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Kita hidup dalamnya, artinya kita hidup di dalam kasih Kristus. Jadi semua orang dipanggil jadi mempelai, semua orang dipanggil jadi murid. Oke? Lalu berikutnya, ini penting. Jadi, semua orang dipanggil untuk menjadi full time. Mempelai Kristus yang dikasihi Kristus 24 jam diberkati. Dan semua orang ya dipanggil untuk menjadi full time murid Kristus yang bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Full time, semua dipanggil full time, mengasihi. Ya, panggilan untuk dikasihi Tuhan dan untuk mengasihi orang lain dari Tuhan yang diberikan di atas adalah jauh lebih besar dari panggilan full time melayani sebagai hamba yang dirasakan oleh banyak pemimpin agamawi. Kenapa? Karena kasih jauh lebih besar dari melayani. Dan status mempelai yang dikasihi dan murid yang mengasihi dengan kasih Tuhan adalah jauh lebih besar dari hamba. Jadi yang sebutnya panggilan hamba Tuhan melayani itu sebetulnya ecek-ecek dibandingkan dengan panggilan Tuhan yang sebenarnya untuk kita menjadi mempelai, yaitu dikasihi, dan kita menjadi murid, yaitu kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Ya. Oke, lalu berikutnya ayat 11 Efesus 2. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut tadi yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat.
yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi, sunat itu sebetulnya telah menjadikan perpecahan, yaitu antara yang tidak bersunat, non-Yahudi, dengan yang bersunat, atau bangsa pilih yang menganggap dirinya bangsa pilihan Yahudi. Jadi sunat itu menjadi perpecahan. Gimana Tuhan? Sunat menjadi perpecahan, sumber perpecahan. Oke, lalu berikutnya ayat 2, Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, ya hukum Taurat, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi awalnya yang bukan Yahudi itu tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal kasih Kristus, dan juga awalnya yang bukan Yahudi itu adalah bukan bangsa pilihan seperti orang Yahudi, ya. Jadi yang namanya konsep atau pemikiran, ya, bangsa pilihan itu juga telah memecah manusia menjadi yang dipilih dan yang tidak dipilih, ya. Jadi itu sumber kedua perpecahan. Lalu berikutnya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah sekarang di dalam Kristus, yang bukan Yahudi dulu, itu dari jauh sana sudah jadi dekat dengan Tuhan. Tapi masih terpisah dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi masih menolak kasih Tuhan. Jadi, itu yang terjadi sekarang ini. Oke, lalu berikutnya. Karena dialah, ayat 14, damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak tadi ya, yang bukan Yahudi sama yang Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi yang memisahkan itu membuat terjadi perseteruan. Jadi inilah pekerjaan Yesus di akhir zaman. Dia akan mempersatukan orang yang bukan Yahudi dengan yang Yahudi. Ya, supaya jadi satu. Oke? Bagaimana caranya? Lalu di ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi hukum Taurat itu telah memecah orang yang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Yang bukan Yahudi dianggap tidak taat, yang Yahudi merasa dirinya taat adalah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu menjadi sumber perpecahan dan perseteruan. Tuhan Yesus untuk itu, untuk mempersatukan keduanya, akan membatalkan atau sudah membatalkan, telah membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya di kayu salib untuk menyatukan semua bangsa di dalam Dia. Jadi hukum Taurat itu yang sumber perpecahan dibatalkan, ya, nggak berlaku lagi, ya, di dalam Kristus. Lalu ayat 16, dan dengan demikian, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi orang yang bukan Yahudi dan orang yang Yahudi sampai sekarang ini berantem, itu hanya dapat didamaikan pada saat hukum Taurat dibatalkan. Ya, yang kedua hanya dapat didamaikan pada saat setelah keduanya itu menerima kasih Kristus yang sama, yaitu dengan Allah oleh salib. Yesus mati untuk manusia, semua manusia. Jadi yang bukan Yahudi dan Yahudi itu akan akhirnya digabungkan dengan cara hukum Tauratnya dibatalin, dan kedua kasih Tuhan. Selama gereja masih ada yang menerima hukum Taurat, gereja itu masih belum bisa bersatu dengan tubuh Kristus. Karena masih ada pemecah, yaitu namanya hukum Taurat. Oke? Lalu berikutnya,
Di ayat 17 dikatakan ia datang dan memberi damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera yang sama kepada mereka yang dekat. Jadi yang bukan Yahudi dan Yahudi itu yang jauh menjadi satu dengan Kristus itu terlebih dahulu. Lalu di akhir zaman bangsa Israel akan bertobat. Yang dekat juga menjadi satu juga dengan Kristus di akhir zaman. Dengan demikian dua-duanya yang bukan Yahudi dan Yahudi terjadi perdamaian di antara keduanya karena kedua-duanya menjadi satu di dalam satu tubuh Kristus yang sama. Nah, ini ya saya tulis ya. Sebetulnya secara manusia, secara teologi itu sebetulnya telah membuat perpecahan. Jadi panggilan yang dirasakan full time melayani sebagai hamba yang dirasakan dan dipercaya oleh para pemimpin gereja agamawi itu telah memecah manusia sebetulnya dengan pikiran sama menjadi dua golongan. Yang dipanggil dan tidak dipanggil. Ini jelas bukan dari Kristus. Karena Kristus mempersatukan. Ya. Jadi kalau panggilan full time sebagai hamba Tuhan itu sebetulnya bukan dari Kristus. Karena panggilan itu memecah yang dipanggil dan tidak dipanggil. Padahal kita tahu Yesus itu mempersatukan dengan panggilan yang sama. Semuanya dipanggil untuk menjadi mempelai, yaitu menerima kasih Tuhan. Dan semuanya dipanggil untuk jadi murid Kristus untuk bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain hanya dengan mengasihi. Ya, jadi panggilan yang full time agamawi itu bukan dari Tuhan, ya, bukan dari Kristus. Karena itu memecah tubuh Kristus. Oke, lalu di ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi pekerjaan Trinitas melalui Kristus ya bagi kedua pihak, Yahudi dan yang bukan Yahudi adalah kedua pihak disatukan di dalam Kristus dulu, Roh Allah dan Bapa, Trinitas. Dalam hubungan dan berkat yang sama dari Tuhan yang sama. Jadi ini hati Tuhan ya, membuat semua menjadi satu di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Kalau agamawi, ada yang full time, ada yang doktrin, ada yang apa, memecah-pecah. Ya, itu bukan dari Tuhan. Kita semua dipanggil semua menjadi satu untuk menjadi mempelai dikasihi Tuhan, kemudian menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain, itu menjadi murid. Oke? Lalu berikutnya ini diulangi lagi. Demikianlah ayat 19, demikianlah kamu, Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi tidak ada lagi di akhir zaman saat ini perbedaan antara bangsa pilihan dan bukan pilihan. Jadi yang memikir bahwa Israel itu spesial itu salah sekali. Ya, semuanya sama. Ya. Tidak ada lagi orang asing dan orang pendatang. Tidak ada lagi bangsa bukan pilihan dan bangsa pilihan. Tidak ada lagi. Ya. Lalu setelah disatukan apa yang terjadi? Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi di dalam Kristus semuanya yang menerima kasih Tuhan akan dibangun menjadi indah menurut standar ke tempat kediaman Tuhan. Nah itu namanya rumah Tuhan atau kerajaan Tuhan atau tanah perjanjian. Jadi yang menerima kasih Tuhan tanpa macam-macam itu Tuhan yang akan bangun semuanya itu menjadi indah. Ya. Rapi, tersusun, hidupnya akan jadi indah, ya, dan menjadi indah dan kudus, ya, Tuhan semua yang buat. Tidak ada lagi perbuatan manusia, tidak ada lagi pertobatan melalui usaha manusia, tidak ada. Tuhan semua, ya, dan menjadi indah, kudus, dan termasuk menurut standar Tuhan yang tinggi, ya. Itu yang akan Tuhan lakukan di akhir zaman. Semua disatukan. Jadi di dalam akhir zaman, seluruh doktrin teologi diselesaikan, dihabisin. Seluruh pemikiran bangsa pilihan dan non-pilihan, itu semua
dijadikan satu di dalam kasih Tuhan. Hukum Taurat dicabut supaya nggak bikin pecah. Sunat itu dicabut, ya termasuk dalam Taurat, supaya nggak memecah. Yang ada hanya kasih Tuhan. Yang menerima mendapat kasih Tuhan yang sama, menjadi mempelai dan menjadi saudara untuk murid Kristus. Ya, jadi dan nanti yang membuat dunia bertobat adalah kesaksian dari murid Kristus pada dunia. Seluruh teologi dihabisin, seluruh bangsa pilihan dihabisin, seluruh perbedaan bangsa Israel dengan yang Yahudi dan bukan Yahudi dihabisin, bangsa pilihan dan bukan bangsa pilihan yang memecah itu semua dihabisin, sunat dihabisin, seluruh prestasi manusia baik dalam hukum Taurat yang tidak bisa menolong, ada yang lebih taat, ada yang nggak taat, sama aja, sama-sama nggak taat, itu semua dihabisin. Seluruh peraturan dan ketentuan. Karena kalau itu masih ada, masih belum bersatu. Ya, tubuh Kristus hanya terjadi. Jadi kalau dibilang semuanya bersatu di dalam tubuh Kristus, betul, tapi yang berbuat itu Tuhan. Dengan mencabut seluruh teologi, seluruh hukum Taurat dengan ketentuannya, seluruh sunat, seluruh bangsa pilihan, dan seterusnya. Seluruh panggilan full time hamba itu semua nggak ada itu. Semuanya dipanggil jadi mempelai dan murid Kristus. Oke, sekian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan pertolongan-Mu bagi kami semua. Hanya Engkau yang ditinggikan. Dan biarlah kesaksian-Mu terus berjalan melalui mempelai-Mu dan murid-murid-Mu untuk memberkati seluruh dunia. Dalam nama kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Amin. Hongki. Thank you, Hongki. Terima kasih Mas Hongki. Thank you. Semua. Bye-bye.